Makanya risiko ini kan yang nanggung siapa ini? Kan yang nanggung yang menerima vaksin kan. Nah, pemerintah kan harus hadir di sini. Nah, ini kan harus dilacak harus ini kan, rame-rame dilacak. Ini 26 juta dosis ini triliunan loh harganya. Sangat paham dengan dendritik sekali itu. Jadi yang kelihatannya kok satu-satunya pihak di dunia nggak paham cuma BPOM ya. Selamat pagi pemirsa, pada pagi hari ini kita berjumpa dengan Dr. Tifausia Tiasuma untuk beberapa pertanyaan sehubungan dengan penyebaran pandemi COVID-19. Selamat pagi Dr. Tifausia Tiasuma. Selamat pagi. Boleh kami menanyakan beberapa hal berhubungan dengan pandemi COVID yang belakangan terjadi? Ya, siap insya Allah. Yang bisa saya jawab akan saya jawab. Beberapa waktu yang lalu, barusan ini, Dr. Lula Kamal menyampaikan sosialisasi yang sehubungan dengan vaksinasi. Dr. Lula mengatakan bahwa orang yang sudah pernah terinfeksi dengan COVID-19 apabila melakukan vaksinasi tanpa harus dilakukan pemeriksaan, kemudian disuntik vaksin COVID-19, tidak perlu khawatir dan aman. Menurut Dr. Tifausia bagaimana tentang hal ini? Ya, sebetulnya vaksinasi itu kan suatu metode yang sudah sangat lama dilakukan oleh dunia. Kurang lebih sudah umurnya udah 70 tahun. Nah, memang ini yang menarik, yang unik itu adalah vaksin coronavirus ini. Karena vaksin ini adalah vaksin baru dan baru masuk di tahap fase 4 yang kita sebut sebagai pharmacovigilance atau post marketing surveillance, di mana semua fenomena yang terjadi post vaksin atau pasca vaksin itu masih dalam bentuk teoritis, baru bisa dibuktikan di lapangan setelah vaksin ini bertemu dengan berbagai macam karakter manusia dengan katakanlah profil metabolisme dan kesehatannya. Nah, jadi ini semua adalah berbagai macam kemungkinan yang tidak bisa kita abaikan, gitu. Termasuk juga dari beberapa kejadian yang terjadi di Indonesia maupun dunia atas kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dikenal oleh masyarakat sebagai KIPI, dari mulai ringan sampai berat menjadi kematian, ya, mortalitas itu kan. Nah, kemudian apakah seseorang itu yang dia tidak melakukan tes atau pemeriksaan di dalam tubuhnya apakah sudah terbentuk antibodi atas virus corona ini, kan bukan menjadi bagian dari protokol pemberian vaksinasi. Padahal vaksinasi sebelumnya yang dulu, jenis-jenis vaksinasi yang dulu seperti hepatitis, seperti vaksinasi yang lain itu ada mandatorinya atau ada protokolnya untuk tes antibodi dulu untuk memastikan apakah pada diri seseorang itu sudah terbentuk antibodi akibat dari pajanan atau terinfeksinya dia oleh virus ini atau belum. Sebab kalau dia sudah terinfeksi ternyata tanpa disadari oleh dirinya, kan otomatis terbentuk antibodi. Nah, kalau sudah terbentuk antibodi ya tidak perlu divaksin lagi sesungguhnya. Karena kan menjadi double antibodi kan. Nah, nanti ada yang dikhawatirkan adalah ada suatu reaksi yang kita khawatirkan yang oleh seseorang ilmuwan yang waktu itu disampaikan kemungkinan bisa terjadi yang disebut sebagai ADE, ya. Jadi ada seorang ilmuwan yang sudah menyampaikan satu warning bahwa kemungkinan bisa saja pada orang yang sudah terinfeksi tapi dia tidak sadar bahwa dia sudah terinfeksi dan kemudian terbentuk antibodi dalam dirinya, kemudian dia mendapatkan vaksinasi. Nah, otomatis kan terjadi satu enhancement kan, karena vaksinasi itu kan menstimulasi untuk terbentuknya antibodi, sementara di dalam tubuhnya sudah ada antibodi, gitu. Nah, memang ini masih satu teori ya, karena belum ada research-nya kan, belum dilakukan research terhadap virus coronavirus ini, terhadap kemungkinan terjadinya ADE ini.
Apa yang apa akibatnya kalau misalnya di dalam tubuh seseorang terjadi ADE? Ya, kita bicara ini dalam tataran teori. Ya. Kalau kita bicara tentang coronavirus ya, tetapi ini teori yang cukup kuat karena sudah dibuktikan dengan menggunakan virus yang lain, yaitu demam berdarah, ya kan. Nah, kemungkinan ini harus kita perhitungkan. Menjadi suatu argumentasi yang kuat akan adanya kemungkinan ADE pada orang yang sudah pernah terinfeksi oleh coronavirus dan di dalam tubuhnya sudah memiliki antibodi yang terbentuk secara alami, ya, dan berarti kan dia sudah memiliki kekebalan alami kan, karena antibodi, karena apa, pajanan dia terhadap virus corona ini. Nah kemudian karena dia tidak tahu, dia tidak melakukan pemeriksaan antibodi, kemudian dia diberikan vaksinasi. Nah vaksinasi ini kan insinya adalah virus. Atau bagian-bagian dari virus kan, partikel-partikel dari virus itu yang dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk membangkitkan antibodi kan. Nah, ini kan berarti suatu proses pembentukan antibodi secara artifisial. Sementara di dalam tubuhnya sudah terjadi proses pembentukan antibodi secara alamiah kan gitu. Berarti kan ada double antibodi nih. Mekanisme pembangkitan antibodi yang double seperti itu. Apalagi nih kalau seseorang itu terinfeksi oleh coronavirus ya, itu di deket nih jadi dia sudah selesai inkubasinya selama 14 hari, kan itu masa pembentukan antibodi yang tinggi tuh, antara kira-kira kurang lebih 21 hari pasca dia terinfeksi ya, sampai pada hari ke-60 itu kan tinggi sekali tuh. Nah kemudian pada waktu pembentukan antibodi yang tinggi itu udah diberikan vaksinasi. Nah berarti kan kemungkinan terjadi cross pembentukan antibodi itu sangat mungkin. Saya bicara ini adalah satu kemungkinan teoritikal yang berbasis evidence ya. Jadi tidak bisa dipatahkan, ini argumentasinya juga cukup kuat. Waktu yang akan membuktikan atau mungkin riset atau penelitian yang menggunakan menggunakan subjek yang cukup banyak secara prospektif ya, kohort aja, diikutin aja. Itu kita bisa membuktikan apakah pendapat saya ini benar atau salah. Tapi sebagai suatu teori ini kuat argumentasinya. Akibatnya apa dok kalau misalnya itu terjadi pada pasien tersebut? Ya kalau menurut beberapa penelitian tentang ADE itu kan lumayan fatal ya. Jadi kan bisa saja karena ada enhancement antibodi yang berlebihan, itu kan mengakibatkan suatu reaksi hiperantibodi dengan segala macam efeknya di dalam tubuh manusia itu. Yang sudah pernah ini apa yang menimbulkan apa? Biasanya yang paling ditakutkan itu adalah satu kemungkinan terjadinya pembentukan blood clot. Ya, pembentukan blood clot pembekuan darah. Itu yang sudah ada penelitiannya. Nah, yang mana kita juga sudah tahu kan bahwa banyak sekali ya pemberitaan atau evidence di masyarakat di seluruh dunia akan terbentuknya blood clot ini, pembentukan pembekuan darah ini ya pada beberapa merek vaksin coronavirus tertentu gitu. Dan kemudian juga kita tidak bisa nafikan juga apa yang terjadi di Indonesia pada masa kita sudah 3 bulan ini ada proyek vaksinasi ini kan dengan menggunakan 2 merek tersebut. Ada beberapa penerima vaksin yang kemudian meninggal. Bagusnya sih memang harusnya diotopsi ya untuk membuktikan, memastikan apakah memang terjadi atau tidak terjadi blood clot itu pada diri yang bersangkutan gitu. Cuma kan belum dilakukan itu. Bagaimana ya dok itu bisa terjadi penggumpalan darah pada saat orang setelah selesai divaksinasi? Itu bagaimana bisa kemudian menyebabkan penggumpalan darah tersebut? Ya ini kan memang sesuatu yang menjadi fenomena yang sudah di-capture di uji klinis fase 3 pada beberapa jenis vaksin coronavirus ya yang sudah dia laporkan, karena itu memang kewajiban suatu kandidat vaksin pada saat dia sudah selesai uji klinis fase 3-nya. Itu kan uji klinis fase 3 itu kan selain mau membuktikan efektivitas, kemudian juga imunogenitas atau kemampuan dia membentuk antibodi, juga efek samping dari mulai ringan sampai berat. Nah, uji klinis fase 3 itu harus dilaporkan secara jujur, terbuka, dan dipublikasikan. Dan beberapa merek termasuk katakanlah kita sebut AstraZeneca itu sudah melaporkan bahwa salah satu efek samping itu adalah terjadinya pembekuan darah atau blood clotting ini gitu. Dan memang betul ya, ketika kemudian dia
lakukan di lapangan kan memang terbukti gitu. Dan ini ada satu konsekuensi logis. Nah, masalahnya yang penting adalah bagaimana fakta-fakta dan data-data ini itu bisa disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat dengan karakter risiko yang memiliki faktor risiko yang kuat untuk terjadinya blood clot atau pembekuan darah ini. Nah, mereka kan harus disosialisasikan bahwa Anda karena memang memiliki risiko untuk terjadinya blood clot dengan atau tanpa vaksinasi, ya kan? Pada kondisi kesehatan Anda, maka ketika pemberian vaksinasi itu, maka ada kemungkinan seperti ini. Makanya tentu saja dalam hal ini pihak pemangku kebijakan kan harus melindungi yang bersangkutan atau mengeksklusi, ya kan, mengeksklusi yang bersangkutan dengan risiko tinggi terjadinya blood clot, ya jangan divaksin gitu. Mengapa kemudian blood clot ini terkesampingkan oleh para peneliti Indonesia atau pada pengambil kebijakan sehingga itu seperti tidak diperhitungkan? Saya rasa sebetulnya menurut saya sih mereka tidak mengesampingkan, ya. Saya rasa seharusnya ya Kementerian Kesehatan di sini sebagai penanggung jawab dari proyek vaksinasi ini itu pasti sudah memiliki data-data yang cukup komprehensif terkait dengan risiko-risiko dari ringan sampai berat terhadap si vaksin coronavirus ini. Pasti sudah ada di dokumen yang mereka dapatkan. Dan juga menurut saya tidak tepat juga kalau teman-teman ilmuwan maupun dokter itu tidak melihat fakta-fakta ini, karena mereka kan, kita punya kewajiban untuk terus menambah pengetahuan kita, apalagi ini kan menjadi pandemi yang memang kewajiban kita nih gitu. Hanya menurut saya kekurangannya adalah sosialisasi, ya yang jangan sampai juga ini terkesan menjadi menyembunyikan fakta dan tidak disampaikan kepada masyarakat. Ini yang buat saya itu adalah paling concern, adalah kalau mereka mengesampingkan itu menurut saya tidak, tapi adalah bahwa mereka tidak menyampaikan fakta. Nah, itu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak terjadi, karena pihak produsen pabrik vaksinnya sendiri kan tidak menutupi itu. Pabrik vaksinnya tidak menutupi bahwa pada uji klinis fase 3 itu terjadi risiko-risiko seperti itu kan gitu. Masalahnya kan sekarang ini dengan kita mengambil risiko, pemerintah mengambil risiko untuk melakukan proyek vaksinasi corona ini kepada penduduk Indonesia, apalagi targetnya luar biasa besar 181 juta. Maka risiko ini kan yang nanggung siapa ini? Kan yang nanggung yang menerima vaksin kan. Nah pemerintah kan harus hadir di sini. Dari mana mulainya kehadiran pemerintah? Mulai dari memberikan sosialisasi dan informasi yang proper, yang memadai, sehingga setiap rakyat itu memahami bahwa ada risiko-risiko loh. Ada risiko-risiko yang mesti saya tanggung. Kemudian yang berikutnya lagi, pemerintah ya harus mempersiapkan, mengantisipasi semua kemungkinan. Jangan membuat satu-satunya antisipasi adalah menolak semua fakta akan terjadinya kasus berat sampai kematian dan selalu dikatakan bahwa itu bukan karena vaksinasi. Padahal produsen vaksinasinya sendiri sudah menyampaikan itu sebagai fakta. Nah itu. Untuk yang terakhir ini kan adalah pemerintah khawatir sekali dengan kekurangan vaksin impor yang bisa dipakai di Indonesia. Salah satu jalannya adalah dengan mempercepat produksi vaksin yang dibikin oleh Indonesia sendiri. Menurut dokter sendiri bagaimana tentang hal ini? Ya, satu menurut saya adalah sebetulnya terlambat dari sisi waktu, ya. Tetapi kedua adalah tidak ada kata terlambat gitu. Artinya kalau kita sekarang ini timingnya pemerintah baru mengatakan bahwa saatnya kita mendorong pembuatan vaksin dalam negeri gitu ya, saya katakan itu terlambat. Tetapi karena memang itu kebutuhan yang luar biasa urgent sekarang, saya katakan nomor 2 adalah tidak ada kata terlambat, ya kan? Walaupun kita terlambat 1 tahun, tapi demi kebaikan dan berhasilnya proyek vaksinasi ini memang sebaiknya segera. Karena saya sudah tahu juga ada 2 kandidat, bahkan 3 kandidat vaksin Indonesia yang menggunakan virus yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah vaksin merah putih yang sudah mulai dilakukan pengembangannya dari bulan Maret 2020 yang lalu. Kemudian vaksin Nusantara yang sudah mulai dilakukan pengembangannya itu di bulan Desember 2020. Kemudian vaksin dari Unair
yang platform pembuatannya juga sama sebetulnya dengan yang dibeli oleh kita, Sinovac, dengan menggunakan dengan menggunakan virus yang diinaktivasi. Nah, ini seharusnya 3 kandidat vaksin ini harus dikebut karena tidak mulai dari nol, tidak startnya tidak sekarang kan, bisa dikebut. Ya, saya ikuti kok timelinenya dari Merah Putih ya. Mereka sudah bisa menyampaikan bahwa uji klinis fase 3 bisa kita lakukan di akhir 2021. Kalau uji klinis fase 3 sudah bisa dilakukan, kan berarti produksinya itu kira-kira 2 atau 3 bulan setelah uji klinis fase 3 itu bisa. Jadi kira-kira Desember 2021 atau Januari 2022 itu sudah bisa dilakukan. Jadi nggak ada terlambat. Kalau kita compare dengan vaksin yang dibeli dan entoh sekarang ternyata barangnya nggak ada nih. Yang katanya sudah ada 53.500.000, ya kan? Ya, kenapa kok sekarang kehabisan, ya kan? Bahkan pakai vaksin AstraZeneca yang memiliki risiko tinggi. Nah, kemana itu yang 52,5 juta itu? Yang kalau menurut data dari Kementerian Kesehatan yang saya ikuti kan baru dipakai sekitar 13 juta. 13 juta dosis, 1,1 juta dosisnya kan vaksin AstraZeneca. Berarti vaksin yang pertama, merek pertama, itu kan baru dipakai sekitar 10.900.000. Berarti kan masih ada, harusnya itu kan sekitar 26 juta dosis sekarang ini, yang nggak tahu kemana ini. Nah, ini kan harus dilacak harusnya nih kan, rame-rame dilacak. Ini 26 juta dosis ini triliunan loh harganya, ya kan? Kenapa kok vaksin AstraZeneca yang belakangan masuk yang jumlahnya cuma 1,1 juta itu ternyata pun sudah terpakai. Nah, berarti kan ada ini nih, ada apa namanya dosis yang penting sekali loh ini, karena ini uang kita semua, ini uang rakyat yang dipakai buat beli ini semua. Lalu ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah. Kenapa negara-negara yang lain itu bisa bisa mempercepat proyek vaksinasi mereka? Contoh misalnya Amerika itu sampai dengan hari ini sudah memvaksin 145 juta warganya dari 332 juta penduduk, hampir setengah itu mereka sudah vaksin. Karena mereka memiliki vaksinnya sendiri, karena mereka memproduksi vaksinnya sendiri, ya kan? Begitu juga dengan negara-negara yang lain kan gitu, Rusia dan seterusnya. Mereka bisa melakukan vaksinasi dan cukup vaksin karena mereka produksi sendiri. Lah kita ini negara konsumen. Kenapa dengan segala resources yang ada, sumber daya yang ada, kenapa nggak dari dulu kita bikin? Dan kemudian pemerintah mendorong. Kan nggak perlu harus pakai uang pemerintah. Mungkin kalau kendalanya adalah soal dana. Kenapa nggak menggandeng investor dari luar atau pabrik farmasi dari luar untuk membuat vaksin betul-betul made in Indonesia? Artinya nggak seperti vaksin Sinovac yang Bio Farma itu sekedar menjadi petugas pembotol, tapi tidak ada alih teknologi sama sekali. Sementara kita tuh bisa sekali membuat vaksin yang platformnya itu sama dengan vaksin Sinovac itu. Bio Farma itu kan sudah ratusan tahun umurnya, udah dari tahun 1900 Bio Farma itu ada, kemudian menjadi produsen vaksin yang terbesar di dunia, termasuk terbesar di dunia untuk vaksin-vaksin yang platformnya virus inaktif loh. Kita ini Bio Farma itu salah satu pabrik terbesar, produsen terbesar untuk vaksin polio. Vaksin polio itu kan platformnya itu kan virus yang diinaktif, persis sama sebetulnya. Ya kan? Kan kita tinggal memanggil tenaga-tenaga ahli aja. Sama loh seperti Cina ini, Sinovac, Sinopharm itu tenaga ahlinya dari Amerika yang membuat. Kita kan bisa sekali kerjasama seperti yang dilakukan oleh vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara kan tenaga ahli dari Amerika, tapi kita bikin di sini dengan virus kita sendiri kan gitu yang kita pakai. Jadi ya seperti itu yang seharusnya dilakukan. Jadi sekarang PR pemerintah adalah bagaimana 3 kandidat vaksin made in Indonesia ini harus segera Dokter sendiri berpendapat bagaimana dengan vaksin Nusantara yang masih sampai hari ini menjadi kontroversi antara Badan POM yang menolak untuk membuktikan dan DPR yang terus-menerus mendorong supaya itu dilanjutkan. Menurut dokter bagaimana? Iya, sebenarnya vaksin dengan platform yang dilakukan oleh vaksin Nusantara, yaitu dendritic cell, itu adalah suatu konsep yang sudah sangat lama. Itu pertama kali dicetuskan bagaimana menggunakan platform dendritic cell untuk vaksin itu sudah dari tahun 2007, lama sekali kan, sudah usianya sudah lama dan sudah dibuat vaksin-vaksinnya, terutama terkait dengan vaksin untuk kanker gitu. Jadi pada tahun 2017 itu penemunya dari Amerika itu
kemudian melakukan modifikasi terhadap vaksin dendritic cell itu dari vaksin kanker kemudian dirubah menjadi vaksin virus, dan ternyata itu berhasil. Nah, di tahun 2019 ketika ada pandemi ini, maka mereka juga sudah melakukan berbagai modifikasi yang bisa fit atau tepat untuk vaksin coronavirus. Lalu ketika tahun 2020 ya, Dr. Terawan dan tim beliau itu yang memang juga sudah melakukan pengembangan vaksin berbasis dendritic cell ini udah lama di RSPAD Gatot Subroto kan, itu sudah lama mereka, tapi memang untuk kanker. Nah, kemudian mereka tinggal memanggil tenaga ahli itu, si penemu itu ke Indonesia kan, yang dari Amerika Indonesia, jadilah yang namanya vaksin Nusantara. Nah, ini suatu kalau kita peneliti seperti saya, seorang clinical epidemiologist ya, sangat paham dengan dendritic cell itu. Jadi yang kelihatannya kok satu-satunya pihak di dunia nggak paham cuma BPOM ya. Karena sekarang ini dendritic cell vaksin untuk coronavirus itu sudah dikembangkan tidak cuma di Indonesia dengan vaksin Nusantara, Cina juga sudah mengembangkan, Amerika juga sudah mengembangkan, Eropa juga sudah mengembangkan. Masalahnya kita ini pionir loh. Ketika dicetuskan tanggal 23 Oktober 2020 itu berarti kita pionir. Tetapi kalau berproses loh, sudah berproses. Jadi uji klinis fase 1 Desember sampai Februari 2020, Desember 2020 sampai Februari 2021 udah selesai dikerjakan di Semarang, di Rumah Sakit Karyadi udah selesai. 27 subjek. Lalu uji klinis fase 2 dari Februari dan akan berakhir insya Allah di Juli 2021 itu sudah dilakukan. Tapi di Amerika. Nah, gara-gara dipersulit regulasinya di sini, dihambat, maka uji klinis fase 2-nya udah dibikin di Amerika. Nah, sekarang ini saya itu sudah bicara juga dengan para peneliti vaksin Nusantara ini, kita jangan sampai kehilangan peluang untuk melakukan uji klinis fase 3 di sini dengan subjek kita sendiri. Sehingga ini benar-benar vaksin milik kita nih. Jangan sampai nanti jadinya ketika uji klinis fase 3 itu dilanjutkan di Amerika, nanti jadilah lagi kita konsumen lagi membeli vaksin yang dulu namanya vaksin Nusantara. Padahal uji klinis fase pertama dilakukan di Indonesia. Kan nanti jadinya begitu. Nah, saya yakin tuh kalau itu terjadi, artinya uji klinis fase 2 udah dilakukan di Amerika. Lalu lanjut karena kita nggak dikasih regulasi untuk pengembangan vaksin ini. Uji klinis fase 3 dilakukan di Amerika lagi gitu. Lalu kemudian setelah vaksin itu jadi, kemudian dibawa ke Indonesia, saya yakin 100% BPOM akan menyetujui. Ini akan menyebabkan Badan POM sangat kekeh untuk tidak melanjutkan uji klinis fase berikutnya ini, dong. Untuk vaksin Nusantara? Untuk vaksin Nusantara ini. Karena mungkin pengetahuan mereka masih kurang di sini, ya. Sebab kalau pengetahuan mereka cukup, mereka adalah pihak yang tentu saja akan sangat bahagia, akan sangat gembira. Karena vaksin Nusantara ini vaksin yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena vaksin Nusantara ini platformnya itu bukan sesungguhnya nanti kalau udah jadi, bukan hanya untuk vaksin coronavirus aja, tapi dengan beberapa modifikasi, bahkan virus atau kuman-kuman yang lain pun bisa kita buat dengan katakanlah begitu teknologi ini bisa mewujud ya. Itu gampang sekali bikin vaksin-vaksin untuk virus-virus yang lain. Ada yang mengeluhkan bahwa penggunaannya itu prosesnya cukup lama, dok. Kira-kira bagaimana proses penggunaan vaksin tersebut? Vaksin dendritic itu. Itu kan hanya soal pengetahuan yang belum cukup belum cukup lengkap ya tentang ini. Kan sebenarnya sangat-sangat menarik sekali loh dendritic cell itu. Jadi gini, dendritic cell itu konsepnya adalah tubuh manusia, setiap tubuh manusia itu dibikin menjadi pabrik yang dimiliki oleh manusia itu sendiri loh. Kita ini pabrik mini, di dalam sel tubuh kita itu jadi pabrik mini, di mana dia akan memproses pembuatan vaksin untuk dirinya sendiri. Ya memang penjelasannya sangat rumit ya, tetapi saya buat analogi yang sederhana aja. Pertama itu gini, kita mengambil darah yang akan dipakai sebagai bahan baku untuk membuat vaksin dendritic itu. Lalu kemudian darah ini kemudian dengan segala macam dipisah segala macam, lalu kemudian dia diajarkan, diberikan antigen. Antigen itu didapat dari virus kan. Nah, virus-virus ini kan dari Indonesia nih, bukan virus impor dari mana-mana, kan tepat itu. Antigen yang dari berbagai macam virus ya. Kemudian di sekian banyak set
varian virus diperkenalkan dengan si darah ini. Dalam beberapa hari, sekitar 5-7 hari, dikenalkan di laboratorium. Laboratoriumnya itu bentuknya cuma kit aja. Iya, nah nanti dalam 5-7 hari itu jadi tuh si darah itu udah belajar yang disebut sebagai dendritic cell. Udah terjadi pelajaran, kemudian muncul memory cell. Oh ya ternyata ini vaksin virus coronavirus nih. Segala macam udah sudah, kemudian disuntikan ke dalam tubuh manusia. Nah, si vaksin ini ya, vaksin yang berasal dari dirinya sendiri, tapi sudah dididik ini, sudah diperkenalkan dengan antigen, sudah dididik, masukkan lagi ke dalam tubuh manusia. Nah, manusia dengan sangat mudah akan membuat antibodi karena dia bicara, dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri, dengan darah dia sendiri gitu. Nah, proses 5-7 hari itu kan suatu proses yang sangat pendek. Apalagi yang luar biasanya adalah setiap orang secara personalized itu akan punya pabrik obat mini, punya pabrik vaksin mini dalam dirinya sendiri. Itu yang sangat luar biasa. Dan ini satu teknologi yang sudah lama, usianya sudah 13 tahun. Sudah matang sebagai suatu teknologi. Tinggal dimodifikasi lah gitu. Dan pernah berhasil pada kanker dan beberapa virus yang lain. Nah, masalahnya adalah sekarang ini di tahun 2021 ini, bulan April, saya sudah mendengar bahwa beberapa pabrik farmasi sudah membuat vaksin coronavirus dengan platform yang sama dengan dendritic cell gitu loh. Bukan di luar negeri. Yang tadi saya bilang di Cina, di Amerika dan di Eropa. Bahkan tenaga ahli yang kemarin bekerja sama dengan kita untuk membuat vaksin Nusantara pun di laboratorium mereka sendiri di California pun juga membuat vaksin yang sama gitu. Itu nggak ada masalah. Dia bisa saja bikin vaksin dengan platform yang sama dengan merek-merek yang berbeda kan. Salah satu merek itu adalah Nusantara, nggak ada masalah. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Badan POM pada saat ini melihat dengan semua perkembangan terakhir? Satu adalah mempelajari lagi dengan lebih dalam. Kemudian juga kalau bisa tenaga ahlinya juga dihadirkan supaya BPOM itu paham betul apa sebetulnya yang dilakukan dengan vaksin dendritic cell itu, dan kemudian menghilangkan bias kepentingan lah gitu. Bias kepentingan itu dinetralisir lah oleh BPOM, sehingga mereka harus menjadi suatu badan yang betul-betul independen, tidak terkooptasi atau tidak terpengaruh oleh berbagai macam kepentingan lain. Kita tidak usah berasumsi di sini. Jadi betul-betul dia adalah suatu badan independen, ya kan, seperti itu. Dan di sini nih sama sekali tidak ada urusannya dengan politik loh. Kita bicara ilmiah kok. Kita bicara ilmiah. Dan pada saat dengar pendapat yang saya juga simak di YouTube waktu dengan DPR itu, tenaga ahli ilmuwan dari dendritic cell vaksin Nusantara ini, Pak Dr. Terawan sendiri maupun beberapa peneliti yang melakukan pengerjaan uji klinisnya itu sudah memberikan penjelasan dengan sangat proper. Semestinya itu ditangkap oleh pihak yang datang dari DPR dan BPOM. Nah, yang bisa nangkep kok malah DPR. BPOM-nya nggak nangkep nih. Itu kan begitu, karena dia terus saja menolak dengan berbagai macam argumentasi. Argumentasi itu patah semua kok. Ini contoh ya, salah satu hal yang kemudian disampaikan pada media. Jadi bahwa titer untuk penggunaan pada saat uji klinis itu, titernya berbeda-beda. Ada 3 kelompok kan, loh itu memang seperti itu yang namanya uji klinis fase 1. Satu kelompok kan ada 27 orang, dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok 9 orang, satu kelompok lagi 9 orang. Nah, kepada 9 orang, kenapa mereka dipisahkan? Karena mereka mau dikasih titer dosis yang berbeda-beda untuk melihat dosis yang mana nih yang paling memberikan efektivitas. Biasanya itu dosisnya mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Secara teoritis kan tentu saja yang paling besar akan memberikan hasil yang lebih, tidak. Sebab ada risiko kan, semakin besar dosis semakin tinggi juga risikonya. Nah, inilah peran uji klinis itu diperlukan di situ untuk melihat dosis mana. Kalau memang yang kecil itu sudah memberikan antibodi, sudah membangkitkan respon, kenapa nggak yang besar? Jadi yang kecil ternyata sudah membuktikan nih cukup. Nah, makanya ada 3 titer yang berbeda perlakuan. Nah, menurut saya ini kan BPOM kan banyak sekali ahli-ahlinya, sangat memahami hal tersebut. Kemudian jumlah sampel di uji klinis fase 1 itu nggak perlu banyak, 27 subjek itu sudah cukup.
Kemudian juga hasil penelitiannya juga sudah disampaikan. Ada registry internasionalnya, itu ada registry internasionalnya terhadap uji klinis fase 1 untuk vaksin Nusantara, itu terpublikasikan secara internasional. Dan yang lebih lucu lagi adalah salah satu dari tim atau justru malah koordinator dari tim vaksin Nusantara ini itu kan juga saudara dari BPOM sendiri, Balit Bangkes. Salah satu project manajernya kan salah satu project manajemennya kan Balit Bangkes, Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan, yang itu juga sama-sama dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Nah, seharusnya kan tidak ada argumentasi di sini dong. Orang ini saudara di dalam satu tubuh kok, ya kan? Jadi BPOM ini interestnya terhadap siapa nih? Terhadap si vaksin Nusantara ini atau terhadap pihak-pihak yang bekerja terhadap vaksin Nusantara ini? Sebab semestinya kalau dia tidak punya interest, ya, dia tidak punya addressing terhadap beberapa pihak yang ada, lah ini kan yang mewakili Balit Bangkes. Baik dok, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Suatu saat kita membutuhkan penjelasan lagi dari dokter. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih banyak.